Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait slide PPT keamanan kata sandi pada aplikasi Talenta ya. Keamanan kata sandi ini penting untuk menjaga agar user atau pengguna itu merasa aman dengan akses-akses yang mereka lakukan pada aplikasi tersebut. Nah, untuk menjaga risiko kebocoran data ataupun data pribadi yang bisa mengakibatkan mereka itu kurang aman untuk melakukannya seperti itu. Terkait keamanan kata sandi ini ya, banyak pengguna yang kurang paham terkait bagaimana cara mengamankan kata sandi. Di aplikasi Talenta ini kita bahas terkait keamanan kata sandi yang ada pada aplikasi Talenta. Oke, baik, sebelumnya saya Muhammad Fadil Udari. Saya akan mempresentasikan terkait keamanan kata sandi pada aplikasi Talenta ya, dan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penggunanya atau mungkin pada aplikasi. Oke. Dalam masalah ini kita bagi identifikasi masalah itu ada 3 ya. Pertama, latar belakang, masalah yang diangkat, penyelesaian. Oke, latar belakang ya. Dalam era digital saat ini keamanan informasi menjadi salah satu aspek yang paling krusial, terutama di aplikasi yang berhubungan dengan manajemen SDM, seperti halnya pada aplikasi Talenta. Sebagai platform yang digunakan untuk mengelola data karyawan, absensi, pengajian, dan berbagai aktivitas HR lainnya, aplikasi ini menyimpan informasi sensitif yang harus dilindungi dengan baik. Jadi biar pengguna atau user itu merasa aman. Ya. Namun, ya, beberapa user menggunakan sandi itu yang lemah, mudah ditebak atau sering digunakan kembali menjadi salah satu ancaman utama terhadap keamanan data. Kurang lebihnya, menurut penelitian itu 80% pelanggaran keamanan siber itu diakibatkan oleh kelemahan dalam mengolah kata sandi. Ya, seperti kebiasaan mereka passwordnya itu sama pada berbagai platform yang bukan kata sandi. Nah, maka dari itu, dari Talenta itu nanti ada pembaruan sandi yang mungkin bisa dilakukan ya, atau penggunaan kata sandi yang lebih rumit, penggunaan kode-kode atau mungkin hal lainnya. Pendekatan keamanan sandi ini berguna untuk melindungi data pengguna dan juga membangun kepercayaan mereka atau user ini terhadap aplikasi Talenta. Dengan fitur keamanan yang terintegrasi, aplikasi Talenta dapat menjadi solusi HR yang andal, aman, dan di tengah meningkatnya ancaman cyber. Oke, terkait permasalahan ya. Permasalahan ini kita bagi jadi 3. Pertama, penggunaan sandi yang lemah. Banyak pengguna yang masih menggunakan sandi yang mudah ditebak. Contoh halnya seperti tanggal lahir ataupun nama lengkap, tidak menggunakan angka atau kode lainnya. Nah, ini meningkatkan resiko aksesnya yang mudah dibuka oleh hal-hal orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua, tidak ada notifikasi aktivitas mencurigakan. Jadi ketika ada beberapa kali login yang mencoba login, tidak ada notifikasi untuk hal mencurigakan itu. Nah, ketiga, tidak ada autentikasi 2 faktor 2FA. Nah, ini kita memang harus ada lapisan keamanan tambahan. Selain memasukkan sandi, nanti juga wajib ada autentikasi 2 faktor yang dikirimkan lewat WhatsApp atau SMS. Oke. Dari permasalahan tadi, solusinya itu nanti kita bisa meningkatkan kebijakan keamanan sandi ya, pembuatan sandi yang kuat. Mungkin diterapkan aturan minimum panjang sandi minimalnya misalnya minimal 12 karakter. Wajib kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Larang penggunaan sandi umum atau mudah ditebak seperti 1 sampai 6, 1 sampai 8, atau password dan lain-lain. Sandi unik, cegah penggunaan kembali sandi yang pernah dipakai sebelumnya. Implementasi autentikasi 2 faktor. Nah, di sini kode OTP ya, nanti dikirimkan melalui SMS atau email. Aplikasi autentikator, local autentikator, tarik biometrik. Jadikan 2FA ini sebagai fitur wajib untuk aktivitas tertentu seperti login dari perangkat baru atau udah lama login. Jadi ketika login lagi wajib pakai autentikasi. Nah, di sini juga ada mekanisme deteksi dan notifikasi aktivitas mencurigakan. Jadi nanti mengirimkan notifikasi instan kepada pengguna jika terdeteksi dari login dari perangkat atau lokasi yang tidak biasa dan percobaan login gagal yang berulang kali. Dan itu nanti kita tawarkan opsi untuk mengamankan akun seperti membahas sandi atau keluar dari semua perangkat. Nah, di sini terkait analisis konsep matematika diskritnya, kriptografi. Nah, penerapan matematika diskrit mendasari algoritma kriptografi
yang digunakan untuk melindungi data sensitif seperti sandi dan informasi karyawan. Algoritma hashing menggunakan fungsi hashing SHA-256 untuk menyimpan sandi. Fungsi hash adalah matematika yang kita balik one way function. Nah, kriptografi kunci publik digunakan untuk enkripsi data, misalnya pada autentikasi pengguna, misalkan teori bilangan seperti aritmetika modulo dan bilangan prima. Seperti itu. Nah, logika di sini yaitu diterapkan logika proposisional dan predikat yang digunakan untuk memastikan aturan bisnis terpenuhi, seperti aturan validasi. Jika seseorang karyawan mengajukan cuti, maka sisa saldo cuti harus mencukupi. Jika gaji melebihi jumlah tertentu, maka perlu persetujuan tambahan. Representasinya dalam bentuk logika itu sisa cuti 0, pengajuan cuti, ya, terus sisa cuti, sisa cuti 0, pengajuan cuti, ya. Gaji batas pengajuan manajer, gaji batas pengajuan manajer. Nah, solusi matematisnya itu menggunakan fungsi hashing yang aman, fungsi hashing modern, gunakan algoritma hashing seperti Bcrypt, Argonto, SHA-256 dengan SAN. Nah, manfaatnya yaitu hashing melindungi sandi meskipun database dicuri karena sandi asli dan simbol, saat memastikan bahwa sandi yang sama menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, kriptografi kunci publik untuk enkripsi sandi yaitu menggunakan algoritma RSA atau SCC. Sandi dapat dienkripsi menggunakan kunci publik misalnya konsep bilangan prima dan aritmetika modular. Autentikasi dua faktor DFA berbasis OTP yaitu one time password menggunakan algoritma HMH. OTP dihasilkan dari fungsi hash berbasis waktu. Nah, kedua, OTP memastikan bahwa meskipun sandi utama bocor, akses tetap membutuhkan kode tambahan. Oke, baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya jika ada kekurangan, mohon maaf ya sebetulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.